Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Wulandari Oktavia, kelas B2, non reguler Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Pada kali ini saya sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata yang dimana saya ditugaskan untuk melaksanakan wawancara dan observasi kepada 3 keluarga yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal saya, yaitu di Desa Cikauripan, Lembang, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman orang tua dalam membimbing anaknya ketika belajar daring di masa pandemi ini. Nah, keluarga yang pertama yang akan saya kunjungi yaitu keluarga Ibu Iis, yang dimana anaknya itu sekarang sedang bersekolah di kelas 1 SMP, baru masuk sekolah. Nah, kita langsung saja lihat bagaimana bimbingan Ibu Iis terhadap anaknya ketika belajar daring. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya. Jadi gini Bu, sekarang ini saya sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata yang dimana saya ini ditugaskan untuk mengobservasi dan mewawancarai orang tua mengenai bagaimana pemahaman orang tua terhadap membimbing anaknya belajar daring di masa pandemi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu, menurut Ibu bagaimana sih pandangan Ibu mengenai belajar daring di masa pandemi ini? Kalau menurut saya sih belum kurang setuju ya, ribet, terus kurang efisien gitu. Terus model pembelajaran tugas hanya diberikan melalui WhatsApp. Lalu bagaimana kegiatan-kegiatan anak Ibu mengenai pembelajaran daring ini? Pukul 8 membuka HP gitu, lihat WhatsApp, kalau ada tugas langsung dikerjakan gitu. Oh, seperti itu. Lalu apakah Ibu selalu mengawasi atau mendampingi anak Ibu selama belajar daring? Kadang-kadang karena saya juga sibuk sendiri gitu, punya kesibukan masing-masing. Iya, Tapi ya. kalau itu suka disempetin. Iya. Lalu apakah Ibu dapat memahami materi yang anak Ibu pelajari? Kadang-kadang ada yang bisa dipahami, kadang-kadang nggak ada gitu. Ya. Kalau misalkan ada hal yang tidak dimengerti oleh anak ataupun Ibu, bagaimana tindakan Ibu? Kan sekarang mah zaman yang modern ya, canggih. Iya. Buka aja Google gitu. Iya, Jadi iya. bisa lihat-lihat gitu. Atau mungkin suka menanyakan kepada tetangga atau Iya. saudara? Kalau ada yang bisa Iya. baru. Lalu apakah ada faktor-faktor yang menjadi kendala selama apabila sedang belajar daring? Ada banyak gangguan saya gitu. Dari kakaknya, dari adiknya. Jadi kurang fokus di rumah sebenarnya belajarnya. Nah, setelah saya mengobservasi dan mewawancarai keluarga Ibu Iis, yang selanjutnya yang akan saya wawancarai yaitu keluarga Ibu Dewi, yang dimana anaknya itu sekarang sedang bersekolah di kelas 4 SD. Langsung saja kita wawancarai Ibu Dewi. Jadi begini Bu, pada saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata yang diadakan oleh kampus, yang dimana saya ini ditugaskan untuk mewawancarai bagaimana orang tua itu membimbing atau bagaimana orang tua itu memahami anaknya selama pembelajaran daring di masa COVID ini. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu gitu ya mengenai pembelajaran semasa pandemi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu gitu. Mohon untuk Ibu menjawabnya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, Ibu bagaimana sih pandangan Ibu mengenai pembelajaran daring di masa pandemi ini? Kalau menurut Ibu, pembelajaran daring di masa pandemi ini sebenarnya kurang setuju. Soalnya apa? Anak-anak cuman dibimbing di rumah oleh orang tua, sedangkan orang tua itu satu, pendidikannya terbatas, terus waktu juga. Tapi kalau anak-anak mungkin sekolah tatap muka lebih efektif lah. Kita bisa ya membagi waktu dan sebagainya lah. Lalu bagaimana sih Bu sistem pembelajaran daring semasa pandemi ini? Bagaimana sistem pembelajarannya? Ya, sistem pembelajarannya dikirim melalui handphone. Tugasnya dikirimkan melalui handphone. Terus anak-anak belajar dari jam 8 sampai jam 12 kurang lebih.
kita mengerjakan tugas di rumah, udah itu tugas-tugas kita dipotokan Oh, ke jadi kalau anaknya kelas. udah beres mengerjakan tugas lalu dipotokan dikirimkan ke Wali wali kelasnya. kelas. Iya, ada grup di Ada grup ya Bu ya, bikin WA, grup. iya. Lalu mungkin segitu aja Bu pertanyaan yang saya dapat sampaikan. Kalau boleh kasih saran sih ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan untuk anak SD itu biasanya Bu di stasiun televisi TVRI Oh iya. suka ada tayangan pembelajaran. Dari pukul 8 sampai pukul 12 itu ada jenjang PAUD, ada jenjang SD. Mungkin sambil belajar anak bisa sambil nonton televisi, siapa tahu ya nonton televisi tayangan menjelaskan pembelajaran itu gitu. Siapa tahu waktu anak sedang mengerjakan tugas ada di televisi juga sedang dijelaskan gitu ya Bu ya. Mungkin itu aja saran yang dari saya. Mungkin apakah ada yang harus dibantu Bu mengenai apa ada yang Ibu tanyakan gitu mengenai media pembelajaran atau cara menggunakan aplikasi-aplikasi apa gitu yang sering digunakan dalam media pembelajaran. Contohnya kayak Zoom gitu. Iya. Ibu Zoom meeting yang seperti itu belum paham betul gitu. Terus masuk link yang seperti itu. Anak-anak kan banyak masuk link. Iya Bu ya sekarang gitu yang ya. seperti itu Ibu kurang paham kalau seperti itu. Mungkin saya bisa sedikit membantu Ibu gitu bagaimana cara menggunakan media Zoom atau masuk ke link tersebut. Iya. Jadi seperti ini Bu, dalam menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini, yang pertama ini ada Join a Meeting. Ibu diklik ini yang Join a Meeting. Lalu di sini ada Meeting ID. Meeting ID itu nanti biasanya suka diberikan oleh guru kodenya gitu ya kode, untuk iya, masuk iya. ke Zoom Meeting ini. Lalu di sini itu ada ini nama siswa Bu. Ini tuh your name itu nama siswanya, nama anak Ibu itu siapa gitu. Di sini di itu dimasukkan gitu ya, namanya diketik. Lalu di sini ada dan connect to audio. Kalau dan connect to audio itu Ibu biasanya ini tuh kalau diklik seperti ini, kalau hijau seperti ini itu tidak akan terdengar suaranya oleh yang ada di ruangan classroom tersebut. Lalu kalau misalkan turn off my video ini, kalau diklik seperti ini, kalau ada tanda hijau ini, itu tandanya video atau gambar anak Ibu itu tidak akan terlihat oleh yang ada di Zoom meeting gitu ya Bu. Iya, Kalau iya. misalkan putih seperti ini, otomatis itu akan terlihat, suaranya juga akan terdengar. Tapi ya, setelah itu apabila sudah dimasukkan ininya ID. iya ID, namanya, suka ini Bu, ada langsung join Bu. Nah setelah join, nah di sini biasanya diminta itu kata sandinya nanti diberikan oleh guru. Nah setelah itu udah Bu, selesai gitu. Oh iya, Iya. selesai. Apakah ada yang mau tanyakan kepada saya mengenai pembelajaran? Ada. Apa? Bagaimana? Pertanyaan di buku tema? Iya. Boleh diambil dulu buku temanya? Ini. Sini. Ada apa yang mau ditanyakan? Apa ada pembelajaran apa yang ada yang kurang mengerti? Ada di sini. Oh yang mana? Yang ini. Yang ini. Oh, ini itu mengenai paragraf teks ya. Ini itu ada teksnya itu judulnya gotong royong. Iya. Di sini itu sebentar. Oh, sebutkan ide-ide pokok masing-masing pada paragraf teks gotong royong. Coba ada lihat di sini ya. Nah, di sini itu ada teks yang berjudul gotong royong modal dasar pembangunan. Di sini itu ada 3 paragraf ya. Ini paragraf 1, ini paragraf 2 dan ini juga paragraf 3. Nah, di sini pada contohnya pada paragraf 1 ini di sini itu paragraf pokoknya itu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Biasanya kalau paragraf ide pokok itu terdapat di awal atau di akhir paragraf. Jadi ada tinggal lihat aja di sini. Nah, kan yang ini gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis sampai titik ini ya. Iya. Di sini aja biasanya suka ada di sini atau di akhir gitu. Kalau yang ini
Kalau di paragraf 2 ini untuk itunya gagasan pokoknya ada di sini deh, di paragraf awal. Di kalimat awal yang tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong sampai sini. Ya. Nah, gitu. Atau kalau nggak ada yang di sini, paling di sini di akhir paragraf. Ini kalau yang ketiga, coba menurut ada yang mana? Di awal, carinya jangan jauh-jauh ke sini, adanya di awal sama di akhir. Gitu. Ini ya, betul. Jadi prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, itu paragraf pokok dari paragraf yang ketiga ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk menentukan atau untuk mencari gagasan pokok itu, ini aja deh, di awal atau di akhir gitu adanya. Ya. Gimana dek, sudah mengerti? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Tidak. Mungkin ibu cukup sekian pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada ibu. Terima kasih banyak ibu sudah meluangkan waktu dan memberikan saya izin untuk mewawancarai ibu. Semoga ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan ibu dan sekeluarga. Saya pamit ibu, terima kasih banyak. Nah, keluarga yang terakhir yang akan saya wawancarai yaitu Ibu Yeti, yang dimana anaknya itu sekarang sedang bersekolah di kelas 1 SMA, baru masuk sekolah. Langsung saja yuk kita observasi dan wawancarai Ibu Yeti. Lalu yang selanjutnya, fasilitas apa sih yang diberikan Ibu kepada anak selama pembelajaran daring untuk kegiatan pembelajaran daring? Fasilitasnya cuma handphone aja. Lalu gimana cara ibu untuk agar siswa itu ketika belajar merasa nyaman gitu di rumah? Apakah ada tempat khusus yang disediakan untuk belajar? Tidak ada sih, paling ngerjainnya di tempat yang sepi kayak di kamar gitu aja. Betul. Apakah terdapat kendala yang ditemukan oleh ibu ataupun anak ibu ketika pembelajaran daring? Kendalanya paling kalau misal lagi sistemnya error aja sih kayak gitu. Apakah Terus ada yang materi yang nggak dimengerti, yang susah nanyainnya ke siapa gitu. Dalam menggunakan media pembelajaran itu, kalau misalkan mengirimkan tugas selain ke Telegram, ada media lain yang digunakan, aplikasi lain? Paling WhatsApp aja sama Telegram aja. Itu Ya. kamu menggunakan aplikasi Zoom? Ya, menggunakan. Apakah terdapat kendala dalam menggunakan aplikasi tersebut? Ya, kadang-kadang suka lemot juga sih ya jaringannya, atau entah dari aplikasinya error atau apa gitu. Nah, selain itu, ketika anak ibu sedang belajar daring, apakah ibu ikut serta menambahkan wawasan guna membimbing anak dalam pembelajaran? Kadang-kadang kalau ada waktu senggang ya suka dikasih tahu, kalau enggak ya dibiarin aja. Kak, ini ada yang mau ditanyakan. Yang mana? Yang nomor 1, Kak. Oh, yang ini? Ya, maksudnya kalimat definisi itu gimana? Oh, jadi kalimat definisi itu adalah kalimat yang ada penjelasannya gitu. Itunya dijelaskan gitu. Nih, dibaca aja deh dari sini. Di sini tuh ada wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Kan dijelaskan ya. Lalu di sini ada, selain itu ada wayang golek adalah apa gitu ya. Dijelaskan ya di sini ada. Lalu di sini ada wayang motekar itu apa gitu, jelaskan. Jadi kalimat definisi itu yang ada penjelasannya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi deh? Sudah cukup, Pak. Mengerti? Abang ngerti ya. Jadi tinggal dicari aja ya deh ya. Ini seperti wayang golek penjelasannya gitu, yang ada penjelasannya. Ya mungkin cukup sekian Ibu pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mungkin itu aja Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Ya. Senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Saya pamit Ibu. Terima kasih.